orang-orang Yahudi berkata, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia mengakui putra Allah." Mendengar itu, Pilatus bertambah takut. Dia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, "Dari mana engkau?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, "Engkau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, "Tuhan tidak mempunyai kuasa apapun atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya pada Tuhan lebih besar dosanya." Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan Kaisar. Mendengar itu, Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai Urim atau Gebata dalam bahasa Ibrani. Hari itu, hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, "Aku harus menyalibkan rajamu." para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah mengapit Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu sebab tempat Yesus disalibkan dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan ditulis raja bangsa Yahudi, tetapi dia sendiri berkata, saya raja bangsa Yahudi. Tetapi Pilatus menjawab, "Sekali kutulis, tetap kutulis." sesudah prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 sebahagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita potong-potong, baiklah kita undi saja, siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaian itu dan mengundi jubahmu di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan para prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleofas serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, itulah putramu." lalu kepada muridnya. "Itulah ibumu." Dan sejak saat itu, murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana, maka untuk menepati kitab suci, dia berkata, "Aku haus." Di situ tersedia sebuah tempayan kuno juga. Maka seseorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus mencecapi
dia berkata, "Selesailah sudah." Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Mari kita semua berlutut. Teruskan. Sila berdiri. Hari itu hari persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat, sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka prajurit-prajurit datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya kepada Yesus, mereka melihat bahwa dia sudah tidak bernyawa. Oleh karena itu, kakinya tidak jadi dipatahkan, tetapi salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksiannya itu. Dan dia tahu bahwa dia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya. Hal itu terjadi selaras dengan kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatia minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Dia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman, di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi dan letak kubur itu pun dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah Injil Tuhan.